Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, ketemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah di hari ini hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, Kang Chandra dapat tampil kembali untuk membagikan informasi seputaran perkebunan kopi yang tentunya akan melanjutkan konten-konten yang sudah Kang Chandra tampilkan. Dan tentunya untuk kali ini Kang Chandra akan membahas masalah penyimpanan bahan, masih di seputaran penyimpanan bahan. Dan tentunya untuk keseruan kontennya, sebelum itu mohon dukungan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya serta like, komen, dan di share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat berkembang dan dapat lebih banyak lagi berbagi informasi seputaran perkebunan kopi. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Salam sehat, tetap semangat, sukses untuk seluruh petani kopi Indonesia. Kita lanjut bagaimana keseruannya. Mantap. Baiklah teman-teman semuanya, di konten yang kemarin Kang Chandra membahas tentang penyimpanan bahan. Baiknya dilakukan penyimpanan bahan di bulan berapa. Nah tentunya di konten yang lalu Kang Chandra sudah menjelaskan tentang penyimpanan bahan itu tidaklah tergantung ataupun terpaku kepada harus bulan berapa, tetapi lihat dari kapan selesainya musim raya di tempat kita masing-masing. Karena setiap daerah, setiap perkebunan, walaupun itu MDPL-nya sama, tetapi iklim itu tentu akan berbeda dan tidak sama. Nah tentunya iklim itu pun akan ikut merubah ataupun menentukan kapan selesai musim raya dan kapan waktunya kita melakukan penyimpanan bahan. Nah ini untuk di tempat Kang Chandra, tepatnya di Desa Gunung Sadar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Di MDPL 550, Kang Chandra selesai musim di akhir bulan 7 memasuki bulan 8. Nah itu artinya hampir 1 bulan sudah pasca panen di tempat Kang Chandra sudah selesai. Tetapi di satu lokasi perbukitan ini itu masih ada banyak teman-teman kita yang belum selesai, meskipun satu lokasi dengan Kang Chandra ya, karena perbedaan ketinggian dan di situ perbedaan suhu juga dari iklimnya ya. Dan itu masih lagi panen ya sekarang di akhir bulan 8 belum selesai panennya. Sementara itu masih dalam satu daerah, satu lokasi ya dengan Kang Chandra. Itu sudah membuktikan bahwasanya walaupun satu daerah, beda MDPL, beda ketinggian, maka itu akan membedakan iklim dan di situ akan membedakan pula kapan kita selesai musim rayanya. Dan selanjutnya ke waktu penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan pun akan berbeda meskipun dalam satu gunung, satu lokasi, satu daerah ya, yang posisinya tidak ataupun tidak terpisahkan oleh beberapa pegunungan, hanya satu gunung, hanya beda beda ketinggian, beda MDPL, beda lokasi. Itu juga sudah menentukan perbedaan pasca panen selesainya dan kapan pasca penyimpanan bahan yang tepat. Nah tentunya itu menjadi contoh ataupun pembelajaran buat kita semua. Nah apalagi berbeda daerah seperti Kang Chandra di daerah Lampung Utara ya, khususnya di perbukitannya di Desa Gunung Sadar. Nah itu MDP 550, dan di Lampung Utara juga ada teman kita yang MDPL-nya sama tetapi bukan di perbukitan ataupun banyak-banyak lembah seperti di tempat Kang Chandra. Nah itu iklimnya tidak akan sama seperti tempat Kang Chandra gitu. Kalau di tempat Kang Chandra bisa lihat ya, di sana ada perbukitan-perbukitan dan tentunya ini akan memberikan efek positif dengan iklim ya. Contohnya ketika lepas maghrib di malam hari itu kabut ataupun embun dia akan turun dan memberikan efek kesejukan buat tanaman kopi kita setelah seharian penuh terpapar sinar matahari secara ekstrim. Nah di situ akan memberikan efek positifnya ke calon-calon pembuahan, meskipun dia daun menguning tetapi untuk mata ketamnya tetap segar ya, tetap segar. Nah berbeda yang
MDP 550 ataupun sama dengan lokasi Kang Chandra, tetapi tidak ada perbukitan-perbukitan ataupun lembah-lembah yang memberikan efek kesejukan dari iklimnya, maka di situ akan membedakan. Maka di situ Kang Chandra sarankan untuk naungan jangan dihilangkan secara totalitas naungannya, tetap harus pakai naungan meskipun 20 ataupun 30%. Nah, sementara tempat Kang Chandra ini seperti ini ya. Nah, ini bahan calon-calon buah yang selesai pembungaan kemarin di pertengahan bulan 7. Nah, keadaannya sudah seperti ini ya teman-teman. Ya, kalau untuk apa namanya, daun memang sedikit agak menguning. Nah, ini hal yang wajar karena efek panas ataupun kemarau ya yang terjadi saat ini cukup lumayan ekstrim. Nah, yang mudah-mudahan kita semua berharap ya hanya sebatas syariat kita menyimpan bahan dan melakukan pemangkasan segala lainnya seperti pemupukan, itu hanya sebatas syariat ya, untuk ketentuannya tetap itu menjadi rahasia yang kuasa. Nah, untuk buat teman-teman semuanya yang bertanya kemarin di kolom komentar ketepatan waktu untuk melakukan penyimpanan bahan itu bulan berapa, Kang Chandra ingatkan sekali lagi, jangan terpaku kepada harus bulan berapa, tetapi amati dan cermati kapan selesai musim rayanya di lokasi kita masing-masing. Nah, ini contoh seperti di tempat teman-teman kita ya yang di Pagar Alam, itu di Gunung Dempo yang ketinggian lokasi perkebunannya di MDPL 1200 bahkan lebih ya. Saat ini di bulan 8 akhir sedang terjadi musim raya. Nah, itulah kenapa Kang Chandra tidak menyimpulkan harus di bulan berapa, karena ketika kita menyimpulkan penyimpanan bahan di bulan 9 ataupun bulan 10, sementara di teman-teman kita, daerah teman-teman kita yang MDPL-nya lebih tinggi di 1200, maka saat ini sedang terjadi musim raya. Nah, itu artinya itu belum bisa melakukan penyimpanan bahan. Nah, itu buat teman-teman semuanya. Maka sekali lagi Kang Chandra mengingatkan untuk waktu penyimpanan bahan itu kembali kepada kapan selesainya musim raya di tempat kita. Nah, di situ jeda waktu 2 bulan kemudian kita bisa melakukan penyimpanan bahan. Dan saat ini di tempat Kang Chandra masih ada pembungaan pemekaran bunga satu kali lagi ya di bunga-bunga ujung seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini insya Allah akan terjadi satu kali lagi. Nah, dilihat di sana di ujung-ujung dahan kopi sudah siap mekar ya. Itu satu kali lagi insya Allah selesai. Nah, kenapa pembungaan di tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu di tahun 2023? Nah, itulah yang Kang Chandra selalu sebutkan bahwasanya dari tahun ke tahun iklim itu tidak menentu, tidak harus seperti ini, dan itu akan merubah segalanya dari pasca panen, penyimpanan bahan dan lain-lain seiring dengan perubahan iklim ataupun cuaca. Oke, buat teman-teman, Kang Chandra cukupkan sekian dulu tentang penyimpanan bahan. Mudah-mudahan konten Kang Chandra kali ini selalu memberikan efek positif ataupun edukasi yang baik buat petani kopi dimanapun berada yang menyaksikan konten Kang Chandra ini. Kang Chandra selalu mendoakan kepada semua petani kopi Indonesia, khususnya umumnya kepada seluruh petani, sukses dan selalu semangat. Salam sehat dari Kang Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.